semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Siska. Hari ini kita mau diffusion. Tema kali ini adalah tentang tanggung jawab atau responsible. Mungkin ada beberapa anak yang tanya, "Mem, arti responsible itu apa ya? Tanggung jawab itu apa ya?" Tanggung jawab atau responsible adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Apa yang menjadi bagian yang mesti dilakukan. Nah, kalau ada yang tanya gini, "Loh, Mem, apakah tanggung jawab itu hanya untuk anak kecil, anak seusia aku?" Enggak juga sih, setiap orang punya tanggung jawab. Papa mama punya tanggung jawab, anak-anak juga, guru-guru yang ada di sini punya tanggung jawab. Setiap orang punya tanggung jawab. Nah, kita akan sharing tentang tokoh Alkitab yang karakternya tentang tanggung jawab atau responsible ini patut untuk diteladani. Siapa itu? Penasaran kan? Oke, kita mau mulai. Kita mau ambil satu tokoh Alkitab, yaitu Yosef atau Yusuf. Yuk, kita mau lihat apa kata firman, apa kata Tuhan tentang karakter tanggung jawab yang dipunyai oleh Yusuf. Anak-anak pasti sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf, bagaimana dia dijual menjadi seorang budak. Dia bekerja di tempat orang lain. Hidupnya itu punya tuannya, punya orang yang sudah membeli hidupnya. Itu budak. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi budak. Ya. Kita mau lihat karakter Yusuf saat dia ada di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 6. Firman berkata, Yusuf di rumah Potifar. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kalian bisa lihat firman ini sampaikan, firman ini katakan bahwa karena begitu bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang budak di rumah Potifar begitu mempercayai Yusuf. Apa yang ada di rumah Potifar, Yusuflah yang mengaturnya. Ya, Yusuflah yang menata apa yang ada di rumah Potifar. Dia lakukan pekerjaannya dengan sangat bertanggung jawab, sehingga Potifar begitu mempercayai Yusuf. Pada saat Yusuf sudah melakukan yang terbaik, dia sudah melakukan tanggung jawab di rumah Potifar. Apakah dia dapat satu reward yang baik? Apakah dia dapat satu hadiah yang baik? Tidak juga. Seperti yang kita tahu bahwa dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Dari peristiwa ini anak-anak bisa belajar, "Loh, Mem, aku tuh udah tanggung jawab, udah mengerjakan tugasku yang terbaik ini loh, tapi masih juga ada yang bilang ini kurang bagus, ini begini, ini loh kurang." Terus anak-anak gimana? Marah gitu? Terus bilang, "Udah, aku nggak usah mau ngerjain itu lagi." Enggak juga. Pada saat Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, apakah dia masih tetap bertanggung jawab? Kita lihat firman. Ayat ini diambil pada saat Yusuf sudah ada di dalam penjara. Ya. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ di dalam penjara, dialah yang memutuskan. Bagaimana dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya yang terbaik dia bisa lakukan, walaupun dia ada di dalam penjara, walaupun dia difitnah melakukan apa yang tidak dia pernah perbuat. Dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita,
Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah cerita Yusuf berhenti sampai di sini? Tidak. Ya, kita mau lihat lagi bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Yusuf itu membuat Yusuf semakin hari semakin dipercaya lebih luar biasa lagi oleh Tuhan. Pada saat Yusuf di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Ya, mereka menceritakan mimpinya. Ya, mereka masing-masing menceritakan mimpinya. Ending dari cerita ini ada yang dibebaskan, ada yang mendapat hukuman dari Firaun. Setelah itu Raja Firaun bermimpi dan dia mencari orang yang bisa mengartikan mimpinya. Tapi dari semua orang pandai yang dipanggil oleh Firaun, tidak satupun ya bisa mengartikan mimpinya. Kemudian ada yang teringat, oh iya, waktu dalam penjara itu ada yang bisa mengartikan mimpiku. Maka Yusuf dipanggil, dia akan menghadap Firaun. Setelah itu Firaun menceritakan mimpinya. Oleh anugerah Tuhan, oleh hikmat yang dari Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi. Jadi Yusuf mengerti apa mimpi yang disampaikan oleh Firaun. Setelah diceritakan itu, ternyata akan ada masa di Mesir, masa kelimpahan dan juga masa kelaparan. Pada saat diceritakan mimpi itu, Yusuf memberikan satu solusi. Ini Yusuf tuh kasih jalan keluar. Pada saat Firaun mendengar bahwa Yusuf ini hikmat yang dari Tuhan pastinya luar biasa, dia berkata, kenapa nggak kamu aja yang bertanggung jawab untuk semua gandum yang ada di Mesir pada saat nanti ada kelimpahan? Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota. Kita lihat di sini bagaimana Yusuf bertanggung jawab untuk berkat yang Tuhan sudah berikan untuk Mesir. Pada saat Mesir diberikan masa kelimpahan, Yusuf mengatur bagaimana caranya supaya pada saat masa kelaparan tetap ada gandum. Dia tetap menunjukkan tanggung jawabnya, dia tetap melakukan apa yang jadi bagiannya. Dari cerita ini kita mau belajar bahwa tanggung jawab itu sesuatu hal yang penting. Kenapa aku tuh harus bertanggung jawab? Loh, aku tuh kan masih SD, Buat apa aku harus belajar tanggung jawab dari kecil? Kenapa kita harus belajar buat tanggung jawab? Gini, kita mau belajar bertanggung jawab mengerjakan apa yang jadi bagian kita karena kita punya Allah yang juga bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau misalnya anak-anak masih ingat kan cerita waktu di Getsemani, ya, waktu Tuhan Yesus berdoa dan peluhnya jadi seperti darah, ya, karena teramat sangat ketakutan karena dia harus mati buat dunia ini menebus dosa manusia. Kalau Tuhan Yesus memilih untuk tidak bertanggung jawab, dia tidak mati di atas kayu salib, bagaimana? Ya, Tuhan memilih untuk bertanggung jawab dengan tugas yang sudah Bapa berikan, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Mesiska, menebus dosa anak-anak, menebus dosa semua manusia yang ada di dunia ini. Karena Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Oke, makanya kita jadi anak-anaknya. Yuk kita belajar bertanggung jawab dengan hal-hal kecil dulu, ya. Dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ayat hafalan kali ini dari Perjanjian Baru, dari Galatia pasal 6
ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dari firman ini jelas ya bahwa setiap dari kita itu punya tanggung jawab di hadapan Tuhan yang harus dikerjakan. Anak-anak juga punya, papa mama di rumah punya, ya. Mem yang ada di sekolah punya, ya. Semua punya. Terus kalau ada yang tanya, Mem, contoh tanggung jawab itu apa? Ya, contoh tanggung jawab itu menjaga kebersihan badan. Tuh, pagi mandi, sikat gigi. Kalau mau tidur sikat gigi juga. Itu masuk tanggung jawab juga, ya. Anak-anak bertanggung jawab nih sama dirinya sendiri. Tubuhnya kan firman bilang kan tubuh itu adalah bait Allah ya, harus dirawat. Makanya mandi, sikat gigi. Walaupun ikut online meeting, pembelajaran online, tetap ya harus mandi, harus sikat gigi, harus rapi, rambutnya nggak acak-acakan, keramas seminggu paling nggak 2 kali. Nah, itu anak-anak sudah bertanggung jawab atas diri anak-anak sendiri. Terus apa lagi, Mem? Nih, menjaga sikap dan perilaku. Maksudnya gimana? Ya kalau berkata-kata, berkata-katalah yang baik, berperilakulah yang baik, bersikaplah yang baik pada saat di rumah sama orang tua, sama keluarga. Terus kalau di sekolah, itu anak-anak bertanggung jawab atas diri anak-anak sendiri. Terus apa lagi? Mengatur waktu. Maksudnya gimana, Mem? Nah, nih anak-anak kan sekarang online meeting ya, pembelajarannya daring. Waktunya juga nggak sepanjang kalau sekolah seperti dulu ya, anak-anak datang ke sekolah. Bukan karena pembelajaran daring, paling kan hanya sekian jam, habis setelah itu aku bisa main gadget sepuasku. Nggak juga, ingat, setiap kita punya tanggung jawab. Anak-anak mesti atur waktunya. Kapan waktu buat main, kapan waktu buat mengerjakan tugas, kapan waktu untuk berdoa, yang kapan waktu untuk ngobrol. Bukan semua waktu dipakai buat main. Ada waktu ya, waktunya itu diatur ya. Terus apalagi tanggung jawab apa lagi? Tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Nah, nih di rumah nih, terutama nih menghormati orang tua. Nih kalau misalnya ditanya sama papa mama, jawabnya bahasanya gimana? Nyolot nggak sih? Ya itu belajar menghormati orang tua, terus menyayangi adiknya yang sudah punya adik, bukan mentang-mentang masih kecil, wah udah cubitin aja, nggak gitu ya. Terus apa lagi? Nih tanggung jawab sebagai anggota keluarga, menghormati orang yang lebih tua daripada anak-anak. Kalau punya kakak, belajar bicara yang baik dengan kakaknya, dengan om tante, orang-orang yang usianya lebih tua, bicara yang baik ya. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas yang diperintahkan orang tua. Misalnya papa mama pergi dapat tugas, nanti tolong ya adiknya dijaga, ya dijaga beneran, jangan malah ditinggal main ya, sampai adiknya nyariin ini kemana nih, aku ditinggal pergi ya, nggak boleh tuh. Terus apa lagi? Tanggung jawab sebagai siswa apa tuh? Belajar sungguh-sungguh ya, sama mengerjakan tugas. Udah ditumpuk aja tugasnya, sekalinya ngerjain, wah banyak. Nanti kalau udah banyak banyak ya, capek ya tugasku, ya gitu ya. Terus apa lagi? Menghormati guru dan menyayangi teman. Nah, kalau anak-anak sudah tahu, sebenarnya kalau belajar bertanggung jawab dari hal kecil itu hal yang gampang kan ya. Ya oke. Mulai hari ini kita mau belajar bertanggung jawab dari hal kecil sekalipun ya. Yang terbaik yang bisa anak kerjakan. Loh Mem, aku tuh kalau misalnya dapat tugas ya Mem, misalnya ada 10 nomor, bisa hanya 5 loh Mem, ya nggak apa-apa. Yang penting kerjakan dulu, belajar bertanggung jawab dengan tugas yang anak-anak sudah dapat yang mesti dilakukan ya. Oke, kita mau untuk devotion kali ini, kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan supaya karakter Yusuf yang bertanggung jawab itu jadi bagian kita. Oke, mari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang
Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, buat saat ini ajari setiap kami dan juga anak-anak yang ada di rumah untuk belajar bertanggung jawab dengan setiap tugas yang mereka harus lakukan. Ajari kami untuk setia dalam perkara kecil yang kau berikan dalam hidup kami, dan kami lihat perkara dahsyat dan ajaib kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami belajar bertanggung jawab seperti Yusuf. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa lagi di devotion yang lain bersama Mary Siska. Tuhan Yesus memberkati.